Bab 064. Baiklah. Nanti Raya coba dulu daftar di universitas negeri dalam kota ya. Kalau gak keterima, terpaksa nyoba di luar kota. Raya janji akan jaga diri baik-baik kok. Gak mungkin mengecewakan Mbak yang sudah mati-matian perjuangin pendidikan Raya, balas Raya dengan mata berkaca-kaca saking terharunya. Ayu pun mengangguk pertanda setuju, dalam hatinya, ia memang meyakini jika Raya adalah anak yang baik dan cukup berbeda dari gadis seusia dia kebanyakan. Hanya saja, Ayu tak meyakini lingkungan yang akan Raya tempati nanti. Pun dengan teman-temannya yang mungkin tak bersifat sama semua. Karena pergaulan, menjadi salah satu pemicu berubahnya seseorang. 13. Setelah makan malam dan berkumpul sejenak di teras yang masih ramai orang dan musik yang menggema meski tak terlalu keras, Ayu dan Davin pun akhirnya masuk ke kamar karena waktu sudah cukup malam. Maaf, ya, Mas. Tidurnya di kasur sempit gini. Beda sama kasur di rumah Mas, tutur Ayu sambil menaiki tempat tidur. Gak apa-apa. Di kosan juga udah biasa kan. Buktinya aku nyaman-nyaman saja tuh. Bahkan tidurku juga nyenyak, jawab Davin. Ayu mengangguk haru, bibirnya melengkungkan senyuman yang begitu manis dengan rasa syukur yang memenuhi hatinya. Ia merasa sungguh beruntung karena sudah dikaruniai suami seperti Davin yang memiliki harta berlimpah tapi tak keberatan hidup sederhana. Sayang, kamu percayakan sama aku. Aku gak mungkin nyakitin kamu, ujar Davin tiba-tiba. Kenapa Mas tiba-tiba bicara seperti itu? Tentu saja aku percaya. Sangat percaya malah, jawab Ayu terdengar yakin. Gak apa-apa. Hanya tanya saja. Lebih baik sekarang tidur. Soalnya besok harus bangun pagi-pagi sekali, timpal Davin sembari mendekap erat tubuh sang istri. Di tempat tidur berdipan kayu biasa, dan kasur yang hanya terbuat dari kapuk, Ayu dan Davin tetap tidur dengan lelap. Memeluk tubuh satu sama lain dengan perasaan bahagia yang membuncah. Tak terganggu dengan suara bising yang masih terdengar di luar akibat beberapa orang yang begadang. Entah di bagian belakang rumah juga di depan. Besoknya, pagi-pagi sekali suasana mulai riuh. Mua yang akan merias pengantin pun sudah datang sedari subuh. Dengan perasaan bahagia yang membuncah, Riri didandani oleh perias tersebut. Pun dengan Bu Ratih yang sama-sama dirias. Meski Riri dan Raya seringkali tak akur di hari-hari biasa, tapi kali ini Raya tetap didandani karena akan berjaga di depan sebagai penerima kado. Pun dengan Ayu yang juga akan menyambut kedatangan para tamu. Di acara penting seperti ini, keluarga yang jarang akur itu kini memperlihatkan kekompakannya. Pun dalam hal busana yang disamakan. Tentu karena Bu Ratih tak ingin menjadi gunjingan warga dan para tamu undangan andai mereka tak kompak dalam berseragam. Menit demi menit berlalu, akhirnya pagi mulai menyapa. Beberapa tamu undangan sudah mulai berdatangan karena tak ingin ketinggalan menyaksikan ijab qabul secara langsung. Bahkan kini, kursi tamu yang disediakan pun mulai dipenuhi oleh para undangan. Apa itu keluarga mempelai laki-laki ya? Tapi kok mobilnya gak pakai bunga? Tanya seorang tamu saat ada sebuah mobil yang berhenti. Pak, siapa tuh? Ayo sambut. Tamu penting mungkin. Lihat saja mobilnya, mewah gitu, titah Bu Ratih pada Pak Lukman. Semua keluarga Pak Lukman memang sudah berkumpul di depan untuk menyambut kedatangan keluarga mempelai laki-laki. Pak Lukman mengangguk lalu segera berjalan untuk menghampiri mobil tersebut. Ia mengernyit saat mendapati seorang laki-laki turun dari mobil itu. Tak mengenali orang itu sama sekali. Tapi beberapa detik kemudian, matanya melebar saat orang berikutnya turun dari mobil dibantu laki-laki tadi karena harus menggunakan kursi roda. 14. Pak Damar.
Anda benar Pak Damar pemilik pabrik kan? Tanya Pak Lukman dengan antusias dan senyum mengembang. Tentu saja ia mengetahui siapa laki-laki sepuh tersebut karena Pak Lukman sendiri sudah puluhan tahun bekerja di pabrik. Kakek, Masya Allah kakek kenapa harus repot-repot datang segala? Kakek kan belum pulih. Mata Pak Lukman melotot lebar kala Ayu menghampiri Pak Damar dan memanggil bosnya itu dengan panggilan kakek. 15. Saat melihat Ricky turun duluan dari mobil, Ayu memang sudah punya firasat jika dia datang dengan Pak Damar. Siapa lagi yang akan berkenan hadir ke acara pernikahan keluarga Ayu karena ayah dan ibu mertuanya tak menyukai dirinya. Benar saja, yang datang memanglah Pak Damar. Meski pria sepuh itu sudah menua dan duduk di kudu roda, tapi kewibawaannya masih terpancar nyata. Penampilannya pun begitu rapi dengan baju batik tangan panjang yang tentu saja bukan baju sembarangan. Sembari bertanya, Ayu pun mencium punggung tangan Pak Damar Taksim. Membuat mata Pak Lukman semakin terbuka lebar keheranan. Para tamu yang kebetulan banyak dari tetangga sekitar pun mulai riuh dengan kedatangan Pak Damar. Tentu karena banyak dari mereka yang sama-sama bekerja di pabrik seperti bapaknya Ayu. Kok Pak Damar bisa sampai ke acara pernikahan seperti ini sih? Beliau kan orang penting. Orang kaya raya, ujar seorang tamu bapak-bapak. Iya? Kok bisa? Iya. Pak Damar menyempatkan diri datang ke acara sederhana seperti ini. Kasak-kusuk itu terus saja bersahutan. Sementara Bu Ratih yang semula hanya berdiri di kejauhan sambil memperhatikan, akhirnya ikut mendekat dan berdiri di samping Pak Lukman. Siapa, Pak? Tanyanya begitu pelan. Bu, ini loh Pak Damar pemilik pabrik tempat Bapak bekerja. Beliau ini mertuanya Pak Ardi Mahesa, ungkap Pak Lukman dengan bangganya. Mendengar hal itu, senyum mereka beserta wajah seramah mungkin langsung Bu Ratih tunjukkan. Ya ampun, kami gak menyangka akan kedatangan tamu sepenting Bapak. Padahal ini hanya acara pernikahan sederhana bukan di gedung mewah. Tapi Pak Damar berkenan hadir hanya untuk menghadiri acara pernikahan karyawan Bapak, tuturnya berbangga diri. Jadi, Bapakmu bekerja di pabrik kita, Yu. Kok gak bilang-bilang sama kakek? Pak Damar malah bertanya sama Ayu yang masih setia di dekatnya. Pabrik kita. Kakek. Mendengar dua kata itu tiba-tiba membuat kepala Bu Ratih terasa pening. Ia bahkan langsung memegangi bahu sang suami agar tak tiba-tiba ambruk. Maksudnya ini gimana ya, Pak Damar? Maaf, saya tidak mengerti. Dan kenapa Pak Damar bisa mengenal Ayu, putri saya? Tanya Pak Lukman masih keheranan. Jadi Ayu gak cerita. Yu, kamu gimana sih? Timpal Pak Damar pada Ayu yang malah tersenyum manis. Jadi begini, Ayu ini istri dari cucu saya, Davin. Saya datang ke sini juga karena ini adalah acara penting keluarga Ayu. Masa iya sebagai kakeknya saya tidak hadir, ungkap Pak Damar detail. Maksudnya, Nak Davin itu cucu Pak Damar. Putranya Pak Ardi. Pak Lukman bertanya dengan mulut terbuka. 16. Iya, benar sekali. Jawab Pak Damar lantang. Mendengar jawaban itu, Bu Ratih merasa semakin pening. Dia hampir saja terjatuh saking shock dengan pengakuan Pak Damar. Untung dia keburu berpegangan erat pada lengan Pak Lukman. Namun tetap saja, keterkejutan itu begitu kentara terlihat dari wajahnya. Aduh, bagaimana ini? Mana selama ini aku memperlakukan Davin begitu buruk. Kalau tahu dia cucunya pemilik pabrik, pasti aku layani seperti raja setiap kali datang ke sini, gumam Bu Ratih. Suasana tamu pun kembali riuh, karena pembicaraan itu memang sangat jelas terdengar oleh mereka. Ya ampun, ternyata Ayu nikah sama orang kaya. Iya benar. Gak ngangka keluarga Pak Lukman bisa besanan sama keluarga terpandang seperti Pak Ardi Mahesa.
Riri yang sedang menunggu kedatangan calon mempelai laki-laki, tiba-tiba merasa panas mendengar kasak-kusuk tersebut. Tentu saja ia merasa iri hati, karena Ayu yang selama ini dia anggap levelnya lebih rendah dari dirinya, justru mendapatkan jodoh lelaki sultan yang kaya raya. Terlebih ia bisa melihat sendiri, perlakuan Pak Damar pada saudara tirinya itu begitu hangat dan akrab. Tak seperti dirinya yang tak diinginkan oleh keluarga Romi. Ya ampun ya ampun ya ampun, Mbak Ayu ternyata nikah sama cucu sultan. Pantas selama ini Kak Davin gak pernah pelit soal uang, selain pemilik kos-kosan, ternyata pemilik pabrik juga. Keren sekali Mbak Ayu. Kakak kita jadi orang kaya, ujar Raya dengan begitu sumringah. Dia juga sempat menoleh pada Aldi yang duduk di sisinya. Wah, boleh minta uang jajan banyak-banyak dong, celetuk Aldi pelan. Hus, gak boleh ngomong gitu. Ingat gak kata Mbak Ayu? Jangan suka memanfaatkan keadaan. Dikasih terima gak dikasih jangan minta, balas Raya mengingatkan. Iya maaf. Sahut Aldi singkat. Sementara Davin yang berdiri tak jauh dari Raya dan Aldi, hanya tersenyum kecil mendengar perbincangan kedua adik kakak itu. Dalam hatinya ia sungguh bangga karena Ayu sudah mengajarkan hal-hal positif pada kedua adiknya tersebut. Setelah beberapa saat hanya menyaksikan, kini Davin pun mulai menghampiri kakeknya. Melewati Bu Rati dan Pak Lukman yang masih menatap tak percaya. Selamat datang di kediaman keluarga Ayu, Kek, kata David sambil mencium punggung tangan sang kakek. Harusnya kakek kabari Davin dulu kalau mau datang. Jadi bisa barengan, lanjut Davin. Gak apa-apa, kan ada Ricky, jawab Pak Damar. Ayo, silakan Pak Damar. Mari. Maaf acaranya seadanya. Maklum, kami orang kecil, tawar Pak Lukman antusias. Nak Davin, ayo ajak Pak Damar untuk masuk, lanjutnya lagi. Davin mengangguk lalu mendorong kursi roda Pak Damar mendekati pelaminan. Sementara Ayu dan Bu Ratih menyusul di belakang. Kali ini, Bu Ratih tak berkomentar apapun. Dia berjalan bersisian dengan Ayu dengan perasaan tak karuan. Kejulidan dia selama ini, seolah dibayar kontan dengan terkuaknya siapa Davin dan Ayu kini. Banyaknya harta. 17. Kekayaan, memang selalu sukses membungkam mulut seseorang. Termasuk Bu Rati dan juga Riri yang hanya masih terbengong-bengong tak percaya. Silakan, di sebelah sini saja Pak Damar. Pak Lukman buru-buru menyediakan tempat khusus. Di depannya tak lupa ia letakkan sebuah meja berisi hidangan berupa kue-kue basah dan makanan khas daerah. Gak perlu repot-repot, Pak. Maaf siapa tadi nama ayahnya Ayu ini? Timpal Pak Damar. Saya Lukman, Pak, ayah Ayu. Ini istri saya Rati, itu Riri yang mau menikah. Dan itu Raya sama Aldi, kedua adik Ayu. Pak Lukman pun mengabsen nama keluarganya satu persatu. Oh, itu kedua adikmu, Yu. Kamu sering cerita banyak tentang mereka, balas Pak Damar sembari menatap Raya dan Aldi yang hanya bisa tersenyum sambil mengangguk sopan. Iya, Kek. Raya, Aldi, ayo sini salaman. Ini kakeknya Kak Davin, pinta Ayu. Raya dan Aldi pun menurut. Mencium punggung tangan Pak Damar bergantian. Raya, Pak. Saya Aldi, Pak. Jangan panggil Pak. Panggil kakek saja. Sama seperti kakakmu, timpal Pak Damar yang ternyata begitu hangat meski keluarga Ayu hanyalah orang biasa. Harta kekayaan yang berlimpah, tak membuat pria sepuh itu berbangga diri apalagi bersifat sombong pada sesama. Dan sifat itu menurun pada sang cucu yaitu Davin. Pak, Bu. Itu loh keluarga Kak Romi sudah datang.
Ujar Riri dengan wajah kesal karena kedua orang tuanya itu malah sibuk menjamu Pak Damar dengan berbagai suguhan. Bahkan makanan yang ada di dalam rumah pun dikeluarkan. Hingga meja di hadapan Pak Damar sudah begitu penuh. Astagfirullah, iya, tukas Pak Lukman saat menatap ke arah Romi yang baru turun. Maaf, Pak Damar, saya tinggal dulu, lanjut Pak Lukman sambil berbalik hendak menyambut kedatangan Romi dan keluarganya. Silakan, jawab Pak Damar cepat. Mata Riri pun mendelik geram karena kedatangan keluarga Davin malah lebih diistimewakan dibanding keluarga Romi yang akan segera jadi suaminya. Pak Lukman, Bu Rati, Ayu dan Davin pun sama-sama ke depan untuk menyambut kedatangan keluarga Romi. Tak banyak yang datang. Hanya keluarga inti Romi saja yang ikut. Menandakan keluarga mereka memang tidak antusias dengan pernikahan tersebut. Ditambah dengan wajah-wajah mereka yang terkesan tak ramah dan tak ada lengkungan senyum, bahkan Romi sebagai calon pengantin laki-laki pun tak terlihat sumringah seperti halnya para calon pengantin lain. Tak bisa dipungkiri, ada rasa sedih sekaligus tersinggung yang dirasakan Pak Lukman dan Bu Rati atas respon keluarga Romi padanya. Namun mereka bisa apa, pernikahan akan segera digelar. Mari, Pak, Bu, silakan. Biar acaranya bisa segera dimulai. Kebetulan Pak Penghulu juga sudah datang, kata Pak Lukman dengan tetap berusaha bersikap ramah. Ayo, Pak. Biar kita cepat-cepat pulang dari sini, ucap ibunya Romi. Mendengar hal itu, hati Pak Lukman dan Bu Rati kian mencelos perih. Mereka menyadari jika pernikahan kedua, 18 anak mereka benar-benar tak diinginkan. Setelah para tamu dari pihak mempelai laki-laki duduk di kursi tamu, Romi diminta untuk naik pelaminan dan duduk bersebelahan dengan Riri karena acara ijab kabul akan segera dimulai. Riri tersenyum manis pada Romi yang terlihat tampan dengan balutan jas pengantin berwarna senada dengan dirinya. Sementara Romi sendiri malah melengos dan tak membalas senyuman Riri sedikit pun. Kali ini, hati Riri yang terkoyak perih. Padahal biasanya, hari pernikahan adalah hari paling bahagia untuk sepasang calon pengantin. Tapi kini, bulir bening justru mulai menggelayut di pelupuk wanita yang sedang mengandung tersebut meski sekuat tenaga ia tahan agar tak sampai jatuh dan merusak tatanan make up-nya. Saya terima nikah dan kawinnya Riri Cynthia Bella binti Ridwan dengan mas kawin emas seberat 5 gram dibayar tunai, ucap Romi seraya berjabat tangan dengan wali hakim. Bagaimana para saksi, sah? Tanya penghulu pada semua tamu yang hadir. Sah. Mereka semua kompak menjawab. Alhamdulillah. Suara hamdalah dan ucapan syukur langsung menggema dari banyaknya orang. Kecuali kedua orang tua Romi yang masih tak menunjukkan senyum di kedua wajahnya. Setelah acara penyerahan dokumen nikah, penyerahan mas kawin dan lain-lain sudah selesai, para tamu undangan pun dipersilahkan untuk menikmati jamuan yang disediakan. Pun untuk dilanjutkan dengan menyalami sepasang pengantin yang berdiri di pelaminan. Ayo, Pak, mending kita langsung pulang saja. Gak level juga makan di sini. Enakan makanan di restoran, tutur Riana, ibunya Romi. Tapi, Bu, ada rasa sedikit tak enak di hati Pak Romli. Ayo, gak usah banyak tapi-tapian, paksa Bu Riana sembari sedikit menarik tangan sang suami. Pak Romli hanya bisa pasrah. Berjalan mengikuti sang istri dari belakang. Namun, matanya tiba-tiba tertuju pada Pak Damar. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia bisnis, Pak Romli memang tahu persis siapa Pak Damar. Bu, ada Pak Damar. Pak Romli menepuk pundak sang istri cepat. Bu Riana pun sontak menoleh ke arah Pak Damar yang sedang menikmati buah pisang. Iya, Pak.
Lagi apa? Iya. Pak Romli hanya menggendikan bahu tanda tak tahu. Ayo, mending kita samperin. Ajaknya sambil melangkah. Selamat siang Pak Damar, sapa Pak Romli ramah. Oh, iya selamat siang, jawab Pak Damar sambil tersenyum hangat. Tamu undangan ya, Pak? Tanya Pak Romli basa-basi. Bukan. Saya masih ada kekeluargaan dengan pengantin wanita. Itu cucu saya Davin menikah dengan Ayu putrinya Pak Lukman, ungkap Pak Damar tanpa merasa malu atau rendah diri.